Bab 1971, Kelahiran Harta Karun Langka. Tiba-tiba, lautan darah yang tadinya tak berujung dan tampak tenang itu mulai melonjak dengan gelombang-gelombang besar. Setiap gelombang itu tampak seperti hamparan bintang atau dunia kecil. Sejumlah besar gas hitam menguap dari lautan darah dan menyebar ke segala arah. Jiwa sisa Li Guang dengan cepat menyerap energi kematian yang berasal dari lautan darah, dan luka-lukanya pulih sedikit demi sedikit dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, yang sangat aneh. Lautan darah bergulung-gulung, dan air laut yang tak berujung melonjak, cukup untuk menghancurkan alam semesta. Tak lama kemudian, sesosok makhluk humanoid muncul dari dalamnya dan menyatu dengan lautan darah. Begitu Li Guang melihat makhluk humanoid itu, dia berlutut dengan hormat dan berkata, "Salam, Yang Mulia." Sosok humanoid itu berangsur-angsur menjadi nyata, dan lautan darah di sekitarnya dengan cepat kembali tenang. Kemudian muncullah seorang pemuda yang gagah berani dan luar biasa di lautan darah tersebut, dan aliran aura hitam secara otomatis mengalir ke dalam tubuhnya. "Kau telah memperoleh 9 api suci neter milik ayahku. Tidak ada seorang pun di bawah Dewa Abadi yang dapat menghentikanmu. Mengapa kau berakhir seperti ini?" Pemuda itu tidak lain adalah putra tunggal Raja Jeoyu, King Tian. Ia juga merupakan keturunan bangsawan dari negeri asing yang terkenal, dengan bakat dan status bangsawan. "Yang Mulia," Li Guang berkata dengan kesal, "Aiden memiliki armor Phoenix yang diberikan oleh Raja Phoenix Jatuh, yang dapat memblokir api suci 9 neter. Itulah sebabnya tubuhku terputus. Jika bukan karena api suci yang diberikan oleh Yang Mulia Raja 9 neter, aku khawatir aku tidak akan bisa kembali." "Oh." King Tian sedikit penasaran, matanya berkedip-kedip. Gugusan aura hitam menyebar, dan tampaknya seluruh lautan darah sangat terstimulasi. "Li Guang, kamu berada di tahap tengah undet. Aku pernah mendengar tentang orang itu sebelumnya, tetapi dia baru saja memasuki alam undet. Bahkan jika kamu tidak dapat menembus pertahanan Phoenix Armor, kamu tidak akan kalah, kan?" Li Guang sendiri bingung, Aiden terlalu kuat. Terutama teknik pedang yang menakjubkan itu, yang mengandung hukum waktu dan benar-benar mustahil untuk dipertahankan. Dapat dikatakan tak terkalahkan di alam dewa sejati. "Yang Mulia, pedang Aiden mengandung kekuatan hukum waktu, yang sudah tak terkalahkan di alam keabadian sejati. Aku memang bukan tandingannya." Li Guang menanggapi dengan hormat. Mendengus. King Tian agak meremehkan. Dia adalah seorang pejuang muda yang terkenal di negeri asing, dan dia yakin bahwa dirinya tak terkalahkan. Tidak perlu takut pada badut seperti itu. Sekali pangeran ini bergerak, dia dapat membunuhnya dengan mudah. King Tian berkata dengan percaya diri. "Tetapi ayahku berkata bahwa harta karun langka akan lahir di Gunung Iblis. Harta karun ini sangat penting. Setelah bersembunyi dari harta karun ini, aku akan pergi dan membunuh Aiden." King Tian berkata dengan tenang. "Semuanya tergantung pada kebijaksanaan Yang Mulia Pangeran." Li Guang berkata dengan hormat. King Tian tak banyak bicara, momentumnya tiba-tiba melonjak, seluruh lautan darah bergulung-gulung, lalu dia meraung, meninju langit, mencabik-cabik alam semesta, dan menyerbu di saat berikutnya. Pada saat yang sama, orang-orang kuat bermunculan di banyak tempat eksotis dan berbahaya seperti wilayah 6 jalan dan lembah pemakaman abadi. Semua orang kuat ini bergegas menuju Gunung Iblis tanpa perjanjian sebelumnya. Dan dalam ruang dan waktu yang tak berujung, semua raja dari negeri asing mengelilingi mayat yang diduga sebagai kaisar malam kegelapan, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan sumber gelap yang kaya yang terpancar dari mayat tersebut. "Kali ini ada harta karun langka yang muncul, kita perlu memberi kesempatan kepada keturunan kita, bagaimana menurutmu?" Iblis besar berbicara lebih dulu. "Hehe, bagus sekali." Raja hantu berjalan keluar dari waktu dan berkata sambil tersenyum. "Tentu saja, kami sepakat untuk tidak mengambil tindakan apapun dan membiarkan generasi muda melakukan apapun yang mereka inginkan." "Bagus." Raja 9 Neter, Raja Iblis Agung, Raja Wushang, Raja Hantu, Raja Phoenix Jatuh, Raja Malam dan banyak raja lainnya mencapai konsensus kolektif. Kemunculan harta karun langka di Laut Iblis tentu saja tidak luput dari perhatian para raja. Akan tetapi, para raja secara kolektif sepakat untuk mengizinkan generasi muda merampas rampasan perang dengan cara apapun yang mereka pilih, dan tidak ada orang kuat setingkat raja yang dapat ikut campur. Laut Iblis, seperti pegunungan Yunyin sebelumnya, juga merupakan tempat berbahaya yang terkenal di tanah asing yang gelap. Itu adalah lautan luas dengan air hitam, dan di dalamnya hidup beberapa binatang yang luar biasa besarnya. Menurut legenda, Laut Iblis terbentuk dari darah seorang pria sakti yang meninggal di negeri asing bertahun-tahun silam, dan mengandung kekuatan hukum yang dapat menggerogoti mayat hidup. Ada makhluk mayat hidup yang kuat yang menjelajah ke kedalaman Laut Iblis dan mencoba menyeberanginya, tetapi mereka tidak pernah terlihat lagi. Berita bahwa harta karun langka telah muncul di Laut Iblis telah menyebar. Hampir semua orang berkuasa dari negeri asing telah datang, dan mereka yang bisa datang pada dasarnya adalah orang abadi. Para kultivator di alam manusia tidak mungkin melintasi jarak yang sangat jauh dan tiba dalam sekejap, jadi meskipun mereka tiba, itu tidak akan berarti apa-apa.
Ada bahaya yang tak terbayangkan tersembunyi di laut iblis yang bergelombang. Banyak makhluk hidup yang datang melalui udara, tetapi tidak ada yang berani menginjakkan kaki di laut iblis. Kehampaan itu bergetar, sebuah retakan muncul, dan cahaya berdarah menyapu langit. Aku melihat pewaris Pangeran Jeoyu Qingtian berjalan di udara. Qingtian sangat kuat dan dikatakan bahwa dia telah mencapai puncak keabadian dan sangat dekat dengan alam setengah langkah keabadian. Harta karun langka ini lahir di Laut Iblis, yang dekat dengan Laut Darah 9 Neter milikku. Ini menunjukkan bahwa harta karun ini milikku. Qingtian berkata dengan percaya diri. Hehe. Terdengar cibiran, lalu sosok kuat lain melesat menembus angkasa. Orang ini memiliki lapisan halo di sekujur tubuhnya, dan kekuatannya tidak kalah dari Qingtian. Itu Jue Wuxian. Aku tidak menyangka Jue Wuxian juga akan muncul. Pria itu bernama Jue Wuxian, dan dia adalah satu-satunya yang mendapat persetujuan dari Night King. Raja Malam menegaskan bahwa Tuhan Yang Maha Esa pasti akan meraih tahta kerajaan. Raja-raja belum keluar, dan telah menyetujui perampasan harta karun ini. Kita harus berbicara dengan kekuatan, bukan kata-kata. Jue Wuxian berkata dengan nada sinis. Tidak ada alasan untuk apa yang dikatakan Tuhan. Lalu terdengar suara lain. Namun, kemudian dia melihat sesosok makhluk humanoid datang dari atas bintang-bintang yang pecah. Orang ini memiliki 2 tanduk di kepalanya dan jelas bahwa dia bukanlah manusia. Ketika kamu miskin, itu adalah kamu. Jue Wuxian dan Qingtian keduanya sedikit terkejut. Pria yang datang itu bernama Dang Qiong, dan dia berasal dari ras tertua di negeri asing. Garis keturunannya sangat langka dan bakatnya luar biasa. Meskipun kultivasi mereka tidak sebagus Jue Wuxian dan Qingtian, kedua orang ini tidak berani meremehkan Dang Qiong sama sekali. Saat ruang di sekitar Laut Iblis terus retak, semakin banyak orang kuat dari generasi muda bergegas mendekat. Semua makhluk hidup ini datang untuk mendapatkan harta karun yang akan segera lahir. Mereka semua mengerahkan seluruh upaya mereka dalam kultivasi dan menunggu kesempatan. Pada saat ini, Aiden juga tiba di sekitar Laut Iblis. Karena harta karun langka telah muncul di Laut Iblis, dia tentu harus datang dan memeriksanya. Akan tetapi, tingkat kultivasi Aiden saat ini masih berada pada tahap awal alam mayat hidup, jadi dia tidak layak disebut di mata para tokoh terkemuka di negeri asing yang gelap ini, juga tidak menarik perhatian siapapun. Seiring berjalannya waktu, lautan iblis yang tak berujung akhirnya menunjukkan tanda-tanda perubahan arah. Air hitam itu dengan cepat mendidih seolah-olah dibakar oleh suhu yang sangat tinggi. Gelombang hitam setinggi ribuan kaki melonjak dan menyebar ke segala arah. Sesuatu tampaknya akan muncul di dasar laut. Banyak mayat hidup yang waspada, mengirimkan pikiran ilahi yang kuat. Dalam situasi ini, semuanya tergantung pada kemampuan masing-masing. Siapapun yang menyerang lebih dulu akan mendapatkan harta karun. Bab 1972, Roda Waktu. Boom, terjadi guncangan hebat di sekitar Laut Iblis, tanah retak, dan air laut hitam mengalir kembali. Ombak besar yang mengerikan itu melonjak dan langsung menyebar menuju langit yang tak berbatas, dan satu galaksi langsung musnah oleh ombak tersebut. Kekuatan gelombang ini cukup untuk mencabik-cabik mayat hidup dengan mudah, jadi tidak ada seorang pun yang berani bertindak gegabah. Kemudian cahaya berwarna-warni muncul dari dasar laut yang gelap dan dingin. Cahaya itu memancarkan aura terkuat, dan bahkan air laut yang hitam pun menjadi transparan. Aura yang mengejutkan muncul dan banyak mayat hidup menjadi sangat bersemangat. Tidak sulit untuk menilai dari aura ini bahwa harta karun yang akan lahir di laut ajaib ini terkait dengan hukum waktu. Hukum waktu dapat dikatakan sebagai hukum yang paling misterius dan kuat di antara banyak hukum lainnya. Jika seseorang dapat memperoleh harta karun yang mengendalikan hukum waktu, itu pasti akan sangat meningkatkan efektivitas tempurnya. Banyak makhluk hidup yang mengawasi Laut Iblis dengan saksama. Saya melihat bola cahaya naik perlahan dari dasar laut, seperti matahari, bersinar dengan terang tak terbatas dan mengusir kegelapan. Roda Waktu. Qingtian yang berpengetahuan luas tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Banyak makhluk hidup yang mati menjadi gila, dan legenda roda waktu pun tersebar luas di negeri asing. Menurut legenda, bertahun-tahun yang lalu, negeri asing yang gelap dan surga melancarkan perang yang brutal, dan orang-orang kuat dari surga menyerbu negeri asing tersebut. Laut setan ini terbentuk selama pertempuran berdarah dengan raja-raja asing. Laut Iblis terbentuk dari darah seorang raja yang jatuh dari negeri asing, dan orang paling berkuasa di surga juga terluka parah dan meninggal di sini. Senjata yang ditinggalkannya tersembunyi jauh di dalam Laut Iblis. Senjata ini adalah roda waktu, senjata tingkat raja tertinggi yang mengendalikan hukum waktu. Tidak seorang pun menyangka bahwa legenda ini benar, dan roda waktu benar-benar muncul pada saat ini. Roda waktu yang memancarkan cahaya peri 5 warna, seperti roda yang berputar, digantung di atas Laut Iblis. Gelombang besar itu tampaknya sepenuhnya ditekan oleh kekuatan waktu yang dipancarkan roda waktu, dan segera menjadi sunyi. Aiden terkejut. Dia merasakan napas roda waktu. Aura ini sama sekali tidak berasal dari negeri asing yang gelap, tetapi hanya ada di surga. Dengan kata lain, roda cahaya ini ditinggalkan oleh para wali surga yang berkuasa.
Dia tidak lagi ingat dengan jelas tentang masa lalu yang jauh itu, namun di kehidupan sebelumnya dia pernah memasuki negeri asing. Namun satu hal yang pasti, sebelum ini negeri asing itu pasti pernah mengalami beberapa kali peperangan dengan surga. Tahun-tahun perang itu terlalu lama untuk disimpulkan, dan bahkan melibatkan orang-orang yang sangat berkuasa, jadi rahasianya otomatis diblokir. Roda waktu adalah senjata yang digunakan oleh orang-orang terkuat di alam semesta. Dikatakan bahwa senjata ini mampu mengendalikan hukum waktu. Seorang mayat hidup yang kuat begitu bersemangat hingga dia bergegas maju terlebih dahulu. Makhluk hidup yang tidak mati ini sangat kuat, setidaknya sebanding dengan kekuatan puncak seorang abadi sejati. Kekuatan gelap melonjak di sekelilingnya, membentuk serangkaian perisai pelindung. Dewa sejati turun dan langsung meraih roda waktu di Laut Iblis. Tetapi tepat ketika tangan besar itu hendak memegang roda waktu, cahaya roda waktu bergetar, seolah-olah memiliki kesadarannya sendiri. Cahaya peri yang cemerlang menyala dan berubah menjadi hukum, yang langsung menyelimuti mayat hidup. Ah! Mayat hidup itu berteriak ketakutan. Dia berusaha sekuat tenaga mengaktifkan kultivasinya untuk menyingkirkan cahaya abadi, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Dalam waktu singkat, makhluk abadi itu hampir lenyap, dan bahkan jiwanya pun tidak dapat diambil kembali. Lautan iblis masih bergulung-gulung seperti biasa, dan roda waktu bersinar dengan cemerlang abadi. Pada saat ini, semua mayat hidup tercengang, dan tidak ada seorang pun yang berani bergerak maju dengan ceroboh. Sepertinya benda ini mempunyai roh, jadi kita tidak boleh bertindak gegabah. King Tian menganalisis. Bagus. Jue Wuxian meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata, benda ini bukan milik raja dunia kita, tetapi milik para dewa surgawi, dan secara alami menolak makhluk-makhluk dunia kita. Kalau kita maju gegabah, makhluk ini pasti akan menyerang kita dengan auranya. Analisismu bagus. Pada saat ini, aura yang kuat menginjak cahaya hitam dan keluar dari kehampaan. Orang ini memiliki cahaya yang mengalir dan aura yang stabil, dan ada hukum yang terjalin di sekitar tubuhnya, membuatnya sangat kuat. Dia bahkan lebih baik dari King Tian, Jue Wuxian dan 3 lainnya. Ketika mereka bertiga melihat orang ini, mereka juga tampak serius. Xie Yun, kamu juga di sini. Hahaha. Makhluk mayat hidup yang bernama Xie Yun itu tertawa keras, tawa yang membuat kulit kepala orang-orang geli. Mengapa saya tidak bisa datang? Xie Yun bertanya balik. Semua orang tercengang, terutama para undead yang kurang kuat, yang semuanya mundur miliaran mil. Xie Yun terkenal di negeri asing yang gelap. Dia adalah seorang kultivator biasa, tetapi dengan bakatnya yang tak terkalahkan, dia telah mencapai puncak keabadian dan sangat dekat dengan alam dewa abadi. Tentu saja, jika hanya ini, tidak akan cukup untuk mengintimidasi para jenius seperti King Tian dan Jue Wuxian. Yang terpenting adalah bahwa awan jahat itu adalah kekuatan iblis pemakan langit, yang dapat menelan apapun di langit dan bumi. Menurut legenda, raja paling misterius di negeri asing, Raja Hantu, memiliki 6 putra, dan ke-6 putra ini menjaga 6 jalur kecil reinkarnasi yang telah berevolusi untuk Raja Hantu. Xie Yun sama sekali tidak punya keraguan, dan bertarung seorang diri melawan ke-6 putra Raja Hantu, dan membunuh ke-6-nya dengan seni iblis pemakan langitnya. Dia juga lolos dari serangan Raja Hantu. Setelah pertempuran ini, reputasi Xie Yun menyebar ke seluruh negeri asing yang gelap. Ini adalah makhluk hidup mengerikan yang bahkan berani melahap pewaris Pangeran Hantu. Apalagi yang tidak berani dia lakukan. Kita bisa bekerja sama. Xie Yun memandang roda waktu di Laut Iblis dan berpikir, bagaimana kita bisa bekerja sama. Ketika Qiong bertanya, Xie Yun memancarkan aura yang kuat, menatap roda waktu, dan berkata, apa yang kau katakan masuk akal. Barang ini ditinggalkan oleh orang yang sangat kuat dari dunia lain dalam legenda. Dunia ini dan duniaku adalah musuh, jadi wajar saja jika mereka menolak para kultivator dari duniaku. Jika raja kerajaan kita tidak keluar, kita hanya bisa bekerja sama untuk menekan kesadaran spiritual di roda waktu agar bisa mendapatkan barang ini dengan aman. Jika tidak, siapapun yang naik akan diserang roda waktu. Usulan dan pernyataan Xie Yun bukan tanpa alasan, yang dapat dengan mudah terlihat dari nasib mayat hidup pertama yang mencoba merebut roda waktu. Siapapun yang naik akan dianggap sebagai musuh oleh roda waktu dan diserang. Roda waktu setidaknya merupakan senjata tingkat raja, meskipun sangat tua dan telah terkorosi karena berada di Laut Iblis. Namun, Tuhan tahu berapa banyak energi yang terkandung di dalamnya. Setidaknya, ia membunuh seorang prajurit mayat hidup papan atas dalam satu serangan. Tidak ada seorang pun yang berani mengambil risiko dan hanya bisa menerima usulan Xie Yun. Tentu saja, mayat hidup lainnya tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi sama sekali. Xie Yun, King Tian, Jue Wuxian dan Dang Qiong dengan cepat mencapai konsensus dan memutuskan untuk bergabung untuk menekan roda waktu. Para mayat hidup lainnya tidak berani mengatakan apa-apa, karena kekuasaan juga penting di negeri asing. Terutama King Tian, semua orang tahu bahwa dia adalah keturunan sejati darah kerajaan, putra Raja Jeoyu, dan dia telah hidup di lautan darah sepanjang tahun. Xie Yun bahkan lebih menakutkan. Adapun Dang Qiong, dia adalah ras tertua, dan Jue Wuxian jelas merupakan orang gila, generasi muda yang membuat Night King optimis. Jika mereka berempat bekerja sama, sudah cukup untuk menyapu bersih semua mayat hidup.
Bab 1973, Pertarungan. Ambil tindakan. Xie Yun adalah orang pertama yang berdiri. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan sinar cahaya hitam membentuk pola aneh dan berguling ke arah roda waktu di Laut Iblis. Berikutnya adalah Qing Tian. Sebagai keturunan Raja Jiuyu, Qing Tian bertanggung jawab atas Laut Darah Jiuyu. Dia melonjak dengan kekuatan lautan darah yang bergelombang, dan mengendalikan kekuatan aneh untuk meledak ke depan. Adapun Jue Wuxian dan Dang Qiong, mereka meraung marah, dan momentum mereka tiba-tiba meningkat. Sebuah bilah pedang hitam muncul di tangan Jue Wuxian, yang agak mirip dengan bilah iblis keputusasaan milik Night King. Pisau ajaib itu, yang melonjak dengan energi mematikan yang mencengangkan, menebas ke arah roda waktu, seolah membelah lautan sihir yang mendidih itu menjadi dua. Ketika Qiong mengungkapkan identitas aslinya, ia menemukan bahwa ia adalah ras aneh yang belum pernah terlihat sebelumnya. Ia memiliki dua tanduk di kepalanya dan dua sayap di punggungnya. Tubuhnya hitam seperti tinta, dan dua taringnya yang besar menyemburkan udara hitam yang sangat besar. Dang Qiong menjadi lebih berani dan bergegas langsung ke lautan iblis. Mereka berempat bekerja sama dan langsung menekan cahaya peri 5 warna, dan cahaya peri itu menunjukkan tanda-tanda retak. Namun, pada saat ini, roda waktu mulai berputar cepat. Senjata abadi itu bersifat spiritual dan bisa merasakan nafas musuh yang familiar. Ada semburan cahaya yang menyilaukan, dan di atas mereka ada hukum waktu yang mengerikan yang datang untuk mencekik mereka. Qing Tian, kau mengendalikan lautan darah. Darah itu tidak bisa dihancurkan dan kehidupanmu tidak terbatas. Hanya kau yang bisa melawan hukum waktu. Xie Yun berteriak. Hukum waktu yang keluar dari roda waktu ini terlalu berat dan tidak dapat dihentikan sama sekali. Hanya Qing Tian yang bisa melakukannya. Jiwa Qing Tian telah lama menyatu dengan lautan darah. Selama lautan darah 9 Netherworld tidak mengering, dia tidak akan benar-benar mati. Qing Tian juga menjadi marah. Dia meraung dan cahaya merah darah tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Dia benar-benar memblokir serangan dari roda waktu sendirian. Pada saat yang sama, Jue Wuxian mengayunkan pisau ajaibnya dan menebas ke bawah, dan Dang Qiong juga jatuh dari langit dengan tinjunya yang besar. Xie Yun membentuk serangkaian segel sihir dengan tangannya, menyebabkan air hitam dari Laut Iblis mengalir kembali ke roda waktu. Adegan ini mengejutkan para undead lainnya. Keempatnya terlalu ganas dan mendominasi, dan kekuatan mereka terlalu kuat. Bahkan Aiden merasa sedikit terharu. Grid Time Kendo adalah kartu truf yang paling diandalkannya. Begitu ilmu pedang waktu agung keluar, dia tidak takut pada siapapun yang levelnya di bawah yang mulia abadi. Tetapi dia tahu bahwa hukum waktu yang disentuh oleh roda waktu ini pasti tidak sebanding dengan hukum ilmu pedang yang pernah disentuhnya saat ini. Dan Qing Tian benar-benar menghalangi hukum waktu. Dia menghilang dengan cepat dan kemudian berubah bentuk dengan cepat. Kekuatan waktu mengalir melalui tubuhnya berulang kali. Jika orang lain, mereka sudah berubah menjadi ketiadaan sejak lama. Qing Tian melawan, meskipun dia menderita benturan keras dan mengeluarkan seteguk darah hitam dari sudut mulutnya. Mereka berempat bekerja sama secara panik untuk menyerang roda waktu, senjata peninggalan para lelaki kuat dari zaman yang tak terhitung jumlahnya di masa lampau. Setelah tersembunyi jauh di lautan iblis selama bertahun-tahun yang tak berujung, bahkan jika ada kesadaran di dalamnya, itu pasti sangat lemah. Mereka berempat memperhatikan hal ini, terus-menerus menguras kekuatan spiritual yang tersisa. Setelah kekuatan spiritual dalam roda waktu habis, mereka dapat merebut roda waktu dengan aman. Seluruh laut iblis mendidih, dan di bawah pengaruh hukum waktu, gelombang besar sekali lagi terjadi. Gelombang besar itu langsung menghantam Jue Wuxian. Jue Wuxian meraung dan berubah menjadi raksasa. Dia memegang pisau ajaib di tangannya dan menebas langsung ke arah gelombang besar itu. Meskipun pedang ajaib itu kuat dan memiliki daya penghancur luar biasa, namun pedang itu sama sekali tidak berguna melawan gelombang besar. Kamu pergilah menyerang roda waktu, dan aku akan menghadapi gelombang besar laut iblis. Ketika Qiong meraung, tubuhnya berubah menjadi seukuran bintang. Dia meraung dan berdiri di depan ketiga orang itu, seperti penghalang alami. Tidak peduli bagaimana lautan iblis menghantamnya berulang kali, dia tetap tidak bergerak. Anda harus tahu bahwa gelombang besar laut iblis cukup untuk menghancurkan mayat hidup dengan mudah, tetapi tidak dapat menghancurkan tubuh asli Dang Qiong. Mereka berempat menggabungkan kekuatan, masing-masing menunjukkan kekuatan mereka, dan dengan panik membombardir roda waktu. Aura roda waktu dan cahaya peri 5 warna memang semakin melemah. Jika terus berlanjut, mereka pasti akan jatuh ke tangan keempat orang itu. Aiden berdiri di kehampaan, memperhatikan semua ini dengan saksama. Dia memancarkan cahaya peri, yang membuatnya tampak tidak pada tempatnya di dunia yang gelap ini, seperti seekor burung bangau yang berdiri di antara ayam-ayam. Hanya cahaya yang dipancarkan roda waktu yang sama dengan miliknya. Tidak seorang pun tahu berapa banyak mayat hidup yang datang dari seluruh penjuru, tetapi tidak seorang pun berani mengambil tindakan. Bagaimanapun, keempat orang ini mewakili kekuatan teratas dari seluruh negeri asing yang gelap. Jika mereka berempat bergabung, mereka akan dapat menyapu bersih segalanya. Yang mulia, haruskah kita mengambil tindakan? Pada saat ini, pohon kuno Yuexi sedang memancarkan suara di lautan kesadaran Aiden. Aiden ragu-ragu. Dia tidak yakin bisa mengalahkan mereka berempat. Yang mulia, roda waktu pastilah senjata seorang guru abadi yang kuat.
Jika Anda bisa mendapatkannya, hukum waktu di dalamnya pasti akan membawa kekuatan tempur Anda ke tingkat berikutnya. Pohon Yuexi kuno mengingatkan. Aiden mengangguk. Dia tentu saja memahami prinsip ini, tetapi dia masih harus menunggu kesempatan. Pada saat yang sama, semua gelombang besar di Laut Iblis dihentikan oleh tubuh Dang Qiong. Qing Tian melawan hukum waktu, Xie Yun mengendalikan air dari Laut Ajaib untuk mengalir kembali ke roda waktu, dan Jue Wuxian menyerang dengan pisau ajaib keputusasaan. Jika hal ini terus berlanjut, maka hanya masalah waktu saja sebelum kesadaran spiritual yang tersisa di roda waktu akan musnah sepenuhnya. Tiba-tiba, suara lemah muncul di lautan kesadaran Aiden. Selamatkan aku. Aiden terkejut dan segera mengaktifkan kekuatan spiritualnya. Dia menatap roda waktu di Laut Iblis dengan heran. Suara itu berasal dari roda waktu. Kau bukan makhluk dari dunia ini, tapi makhluk dari surga. Selamatkan aku, atau kesadaranku akan padam selamanya. Suara roda waktu kembali terngiang dalam pikiran Aiden. Aiden menarik napas dalam-dalam dan segera membuat keputusan. Keberuntungan dan kekayaan diraih lewat risiko, tanpa keraguan sedikitpun. Dia langsung mengaktifkan pedang tulang naga sejati Zixiao, menjalankan seni pedang waktu hebat, dan tiba-tiba menebas ke arah Dang Qiong, yang terlemah dari keempatnya. Saat Qiong berusaha sekuat tenaga menahan gelombang besar Laut Iblis, dia tidak pernah menyangka mayat hidup akan berani melancarkan serangan mendadak. Pengadilan kematian. Dang Qiong sangat marah saat dia melihat jiwa naga besar meraung dan menebas dengan cahaya pedang terkuat. Pedang tulang naga sejati Zixiao dipenuhi dengan petir dan energi pedang yang luar biasa, yang semuanya jatuh dalam sekejap. Namun tubuh asli Dang Qiong memang sangat kuat, dan dia mampu menahan serangan itu. Namun tak lama kemudian, kekuatan hukum waktu pun runtuh. Saat tubuh Qiong mengalami pukulan yang dahsyat, ia kehilangan keseimbangan dan terjadilah luka di sekujur tubuhnya. Gelombang besar itu kehilangan penghalangnya dalam sekejap dan dengan cepat berguling ke arah Jue Wuxian, Qing Tian dan Xie Yun. Mereka bertiga menyerang roda waktu dengan sekuat tenaga, dan jika mereka tidak datang, itu hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Dalam sekejap, mereka bertiga ditelan oleh gelombang besar Laut Iblis dan menjerit. Pada saat ini, Aiden bergegas menuju roda waktu. Roda waktu tidak menyerang Aiden dan berhasil ditangkap olehnya. Saat berikutnya, serpihan waktu yang tak terhitung jumlahnya berterbangan, dan roda waktu membawa Aiden dan dengan cepat menghilang di atas Laut Iblis. Bab 1974 Pengejaran. Penuh kebencian. Aku akan menekan jiwa orang ini selamanya. Bunuh, kita harus menemukan orang ini. Membunuh. Di Laut Iblis, roda waktu membawa Aiden pergi. Jue Wuxian, Dang Qiong, Qing Tian dan Xie Yun hanya bergegas keluar dengan panik. Tubuh keempat lelaki itu penuh luka dan mereka dihantam oleh ombak yang mengerikan. Kalau saja keempat lelaki itu tidak sekuat itu, mereka pasti sudah hancur total oleh ombak sebesar itu. Keempat pria itu dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka berdiri di kehampaan dan melihat ruang yang pulih dengan cepat. Mereka segera bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa mereka harus membunuh Aiden dengan tangan mereka sendiri. Bagi banyak undead, itu seperti mimpi. Mereka tidak menyangka akan ada seseorang yang begitu berani merampas makanan dari mulut harimau dan memetik buah persik secara langsung. Orang yang mencuri roda waktu adalah kultivator dari surga, bernama Aiden. Qing Tian menggertakkan giginya. Ternyata orang ini. Wajah Xie Yun muram. Aiden baru-baru ini menjadi terkenal hanya karena keunikannya. Ia memiliki kekuatan sumber gelap di tubuhnya dan telah dilindungi oleh banyak makhluk hidup dari negeri asing. Namun, saat ia menjadi abadi, ia menggunakan kekuatan hukuman surga untuk memusnahkan sumber kegelapan sepenuhnya, dan tetap berada di negeri asing yang gelap, menjadi seorang alien. Awalnya semua orang tidak ingin berurusan dengan Aiden, si alien, tetapi sekarang Aiden menyambar roda waktu, dan mereka berempat dengan suara bulat ingin membunuh Aiden. Laut setan kembali tenang dan banyak makhluk mayat hidup terbang menjauh. Pada saat yang sama, di pegunungan Yunyin. Seberkas cahaya peri jatuh, dan Aiden terjatuh sambil memegang roda waktu. Setelah banyak pertimbangan, ia memutuskan untuk kembali sementara ke pegunungan Yunyin untuk berlindung. Aiden bergegas langsung ke puncak utama pegunungan Yunyin tanpa ragu-ragu. Dia harus mencari bantuan dari hantu binatang waktu dan bersembunyi di waktu dan ruang lain, kalau tidak, cepat atau lambat, dia akan ketahuan. Di manakah binatang waktu? Aiden berteriak ke arah puncak utama. Sesaat kemudian, terdengar suara malas dan muncullah seekor binatang waktu seukuran kepalan tangan. Itu kamu, apa yang terjadi? Sang binatang waktu memandang Aiden. Aiden berhenti sejenak dan berkata, cepat bawa aku ke waktu dan ruang lain untuk bersembunyi. Melihat Aiden sedang mencari perlindungan, binatang waktu memutar matanya dan bertanya dengan dingin, mengapa aku harus membantumu? Aiden tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, jadi dia langsung menggetarkan pedang tulang naga sejati Zixiao, kemudian roda waktu pun ikut bersinar, dan waktu pun mengalir deras di sekelilingnya, membentuk aliran yang terputus-putus. Ini adalah roda waktu, kristalisasi hukum waktu. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Sang binatang waktu berteriak kaget saat melihat roda waktu. Berhentilah bicara omong kosong dan cepatlah. Akan terlambat jika kamu terlambat.
Aiden mendesak. Kali ini, binatang waktu tidak ragu-ragu. Garis-garis hukum waktu muncul entah dari mana, mengangkat Aiden, dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, Aiden muncul di suatu tempat. Di sini aman. Waktu telah bergerak maju 500 tahun, tetapi sebaiknya kau tidak berlarian. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menyelamatkanmu jika kau tersapu ke sungai waktu yang panjang. Timemon memperingatkan. Aiden lalu menghela napas lega dan melepaskan roda waktu. Roda waktu itu memancarkan cahaya peri 5 warna dan sudah dalam bahaya. Jika Aiden tidak bertindak tepat waktu, roda itu pasti sudah kehabisan tenaga terakhirnya. Saya sangat lemah dan saya takut saya akan meninggal. Roda waktu berkedip, dan kesadaran spiritual keluar dalam wujud manusia, tetapi sangat kabur. Di mana gurumu? Timemon dan Timewil secara alami dekat, jadi mereka mulai bertanya. Tuanku telah tumbang selama bertahun-tahun. Pertarungan itu terlalu brutal dan aku terluka parah. Aku tertidur di dasar laut iblis. Aturan dunia ini telah berubah drastis baru-baru ini, dan saya baru saja bangun. Kesadaran spiritual roda waktu dijelaskan. Aiden sangat terkejut. Dia tahu bahwa pertempuran yang disebutkan oleh roda waktu itu jelas bukan pertempuran di kehidupan sebelumnya, tetapi pasti sudah jauh lebih tua. Apakah ada cara untuk menyelamatkannya? Aiden memandang binatang waktu dan bertanya. Time Beast sangat licik. Meski terlihat imut, matanya berkilau dengan tampilan yang canggih. Apa gunanya bagiku? Anak kecil, apakah kau pikir aku tidak bisa menyembuhkanmu? Aiden menyipitkan matanya. Jangan mengancamku. Sang binatang waktu berkata dengan tidak puas, aku telah berada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk melindungi kepulangan tuanku. Jika saya menyelamatkan kesadaran roda waktu, ia akan menghabiskan sebagian besar sumber daya waktu saya. Dengan cara ini, saat majikanku kembali suatu hari nanti, aku tidak akan bisa menemukan koordinatnya tepat waktu dan membimbingnya kembali. Sungguh. Aiden bertanya dengan percaya diri. Itu benar sekali, sang guru tidak akan binasa. Ia akan kembali ke dunia nyata suatu hari nanti. Sang binatang waktu menyebut nama lelaki perkasa yang jasadnya dikuburkan pada tahun-tahun lampau dengan raut wajah penuh kekaguman. Aiden tidak berani berkata apa-apa lagi. Lagi pula, dia hanya melihat mayat itu dan hampir menghilang di tempat. Dia tidak bisa terlibat dengan orang kuat setingkat itu saat ini, tetapi roda waktu mungkin terkait dengan banyak rahasia, jadi dia harus diselamatkan juga. Aku bisa berjanji padamu bahwa saat aku mencapai alam itu suatu hari nanti, aku akan membantumu membimbing gurumu kembali. Bagaimana? Aiden berkata dengan suara yang dalam. Hanya kamu. Si binatang waktu agak meremehkan. Kau baru saja memasuki dunia mayat hidup. Kau masih jauh dari level direkturku. Kamu tidak percaya. Aiden merasa dirinya dipandang rendah oleh binatang waktu dan alisnya langsung terangkat. Dia memanggil cakram rahasia surgawi, Ki Ibu Swan Huang turun, tubuh Buddha teratai emas juga muncul, mata guntur terbuka, jiwa naga di pedang tulang naga sejati Zixia Om Raung, dan bahkan pohon kuno Yuexi pun bergegas keluar. Segala macam hal misterius dan aneh bermunculan, dengan tujuan untuk mengejutkan binatang waktu. Memotong. Sang binatang waktu masih tidak menanggapinya dengan serius, dan berkata dengan licik, biarkan aku kembali menyusuri sungai waktu yang panjang dan melihat masa depanmu. Setelah berkata demikian, sang binatang waktu pun menghilang. Hanya dalam beberapa detik, binatang waktu itu tiba-tiba muncul lagi. Tak lama kemudian, ia tampak ketakutan dan menatap Aiden dengan tak percaya. Bagaimana? Apakah kamu melihat masa depanku? Aiden bertanya. Siapa kamu? Timemon bertanya dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Pertanyaan ini membuat Aiden mengerutkan kening. Aku baru saja kembali ke masa depan, tapi aku tidak bisa melihatmu. Apa yang terjadi? Time Beast merasa bingung. Apakah kamu benar-benar kembali ke masa lalu tadi? Aiden sedikit skeptis. Itu wajar saja, aku peri yang lahir dari sungai waktu yang panjang. Aku bisa menjelajah masa lalu dan masa depan, menyaksikan naik turunnya surga dan dunia, dan hidup selamanya. Tak ada yang luput dari pengamatanku, mengerti. Timemon membanggakannya dengan agak bangga. Lalu mengapa kamu tidak melihat masa depanku sekarang? Ini, sang binatang waktu berpikir sejenak dan berkata, hanya ada dua kemungkinan. Entah kamu tidak punya masa depan dan akan jatuh suatu hari nanti, atau masa depanmu melibatkan alam tertinggi yang melampaui waktu, dan segala sesuatu tentangmu akan menjadi kabur. Aiden terkekeh, dengan keyakinan yang tak terlukiskan dalam suaranya, dan berkata, tentu saja kemungkinan terakhir. Memotong. Sang binatang waktu menatap Aiden dengan ragu dan bimbang. Bab 1975, Asal-usul dunia alien. Namun seluruh tubuh Aiden memang penuh dengan keanehan dan hal yang luar biasa. Bahkan binatang buas waktu tidak mengetahui asal-usul plat rahasia surgawi di tubuhnya. Terlebih lagi, orang ini mencapai status abadi di zaman akhir Dharma ini melawan segala rintangan, dan menguasai seni pedang hukum waktu saat ia masih di alam manusia. Binatang waktu terlihat lucu, tetapi tidak seorang pun tahu berapa lama ia telah hidup. Ini adalah peri yang lahir tepat waktu, benar-benar abadi.
Ia akan bertahan bahkan jika surga benar-benar hancur atau makhluk abadi jatuh. Sang binatang waktu juga mungkin hidup selamanya. Baiklah, aku berjanji padamu bahwa aku dapat membantu menyelamatkan roh roda cahaya ini, tetapi jika suatu hari kau menjadi kuat, kau harus memenuhi janjimu dan membawa tuanku kembali. Kata Time Beast dengan serius. Demi hatiku, aku tidak akan mengingkari janjiku. Aiden berkata dengan tenang. Bagus. Binatang buas waktu tidak berkata apa-apa lagi. Ia membuka mulut kecilnya dan mengeluarkan hukum waktu tertinggi yang terbang keluar dan semuanya tenggelam ke dalam roda waktu. Ini merupakan hukum waktu yang tertinggi, setidaknya hukum tingkat abadi. Setelah kesadaran lemah roda waktu menyerap hukum-hukum ini, cahayanya dengan cepat menjadi lebih kuat. Kemudian momentumnya menjadi semakin kuat, dan roda waktu mulai memancarkan cahaya ilahi 5 warna. Roda waktu dan binatang waktu berasal dari asal yang sama dan keduanya merupakan harta karun waktu. Akan tetapi, roda waktu merupakan senjata tingkat abadi yang diciptakan oleh sang abadi tanpa nama, sedangkan binatang waktu hanyalah makhluk yang lahir secara alami. Seiring berjalannya waktu, Aiden hampir dapat melihat hukum waktu yang berlalu dengan mata telanjangnya. Itu adalah kekuatan misterius. Siapa yang tahu berapa banyak waktu telah berlalu, tetapi di bawah lonjakan hukum waktu dari dua harta waktu besar, ruang dan waktu yang tidak diketahui ini sudah dalam bahaya runtuh. Untungnya, kesadaran spiritual Time Wheel telah pulih sepenuhnya. Senjata abadi ini telah mendapatkan kembali kejayaannya, dengan cahaya abadi bersinar terang dan serpihan waktu berterbangan di sekitarnya. Aiden memperluas pikiran spiritualnya dan mencoba menjalin hubungan dengan roda waktu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari roda waktu, berkata, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Tidak perlu berterima kasih padaku. Aiden tahu bahwa ini adalah suara roh roda waktu. Ceritakan padaku tentang asal-usulmu. Roda waktu melaju kencang, lalu cahaya peri 5 warna yang cemerlang meledak. Di atas cahaya peri itu, ada aura kehidupan yang luas dan berubah-ubah melonjak, dan sebuah gambar yang megah dan berbintik-bintik muncul dari udara tipis. Aiden tertegun, menatap lukisan yang berkedip-kedip dan cepat berlalu, yang dibangun oleh faktor waktu. Itu adalah dunia yang sangat luas, kuno dan agung, dengan orang-orang kuat yang mengerikan berkeliaran di antara langit dan bumi, memotong waktu dan pergi ke hulu dengan jentikan tangan. Itu adalah dunia yang sangat luas, kuno dan agung, dengan orang-orang kuat yang mengerikan berkeliaran di antara langit dan bumi, memotong waktu dan pergi ke hulu dengan jentikan tangan mereka. Bahkan ada orang-orang kuat yang tak terkalahkan yang mengulurkan sepasang tangan besar dari tempat yang tidak diketahui, meliputi seluruh dunia yang luas. Zaman keemasan. Aiden tercengang. Sambil menatap para prajurit tak terkalahkan yang bertarung dalam gulungan itu, dia mengucapkan 4 kata. Menurut catatan sejarah kuno, pada masa lampau, perubahan besar telah terjadi di surga, tetapi waktu itu sudah terlalu lama berlalu, begitu lamanya sehingga bahkan para makhluk abadi pun secara alami akan punah. Sejarah kuno mencatat era itu sebagai zaman keemasan, ketika para jenius muncul dalam jumlah besar. Orang-orang kuat yang tak terkalahkan ini menghancurkan penghalang dunia satu demi satu, dan tampak tengah bertempur dalam pertempuran berdarah dengan beberapa makhluk hidup. Makhluk itu tidak dapat dilihat dengan jelas, bagaikan bayangan hitam yang tersembunyi dalam kabut tak berujung. Aiden melihat dengan mata kepalanya sendiri melalui gulungan itu bahwa keberadaan yang mengerikan, setidaknya pada tingkat yang mulia abadi, ditelan oleh kabut. Dalam sekejap, api taunya padam, dan tubuh serta jiwanya hancur. Itu benar-benar mengerikan. Tampaknya ada makhluk menakutkan yang misterius dan tidak dikenal di dalam kabut, yang menyusup ke surga dan seluruh dunia melalui penghalang dunia. Tak lama kemudian, makhluk-makhluk kuat itu mengambil tindakan. Makhluk itu begitu mengerikan hingga sulit dijelaskan. Hanya dengan satu pukulan, sungai waktu yang panjang pun terputus. Hukum abadi yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan kabut pun langsung menghilang. Sebuah pemandangan aneh muncul dalam kabut, dan ternyata itu adalah makhluk yang mengerikan. Dalam sekejap, kabut itu menghilang dan lelaki yang luar biasa kuat itu terhisap ke dalamnya. Bedanya, pria yang sangat kuat itu bertarung dengan gila-gilaan dan benar-benar menerobos lapisan kabut. Namun, jelas bahwa pria kuat yang keras kepala itu juga terpengaruh oleh kabut. Tubuhnya yang abadi berlumuran darah dan tulang-tulangnya yang bening dan abadi terlihat. Akhirnya, semakin banyak pria kuat bergegas menuju kabut. Peri yang tak tertandingi muncul ke langit, memancarkan cahaya warna-warni, dan menutup celah ruang waktu. Pemandangan berubah dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang lewat. Prajurit tak tertandingi pertama yang menerobos kabut datang ke tepian alam semesta dengan kekuatan magis tertinggi, mencoba mengembangkan dunia baru, dan kemudian dia tidak dapat mengendalikan lapisan udara hitam yang keluar dari tubuhnya. Gas hitam itu menyebar dengan cepat, mengikis segala sesuatu yang terlihat maupun tak terlihat dimanapun ia lewat. Gas hitam itu menyebabkan malapetaka yang tak terbayangkan. Seorang pria kuat muncul dan mencoba membantu makhluk itu memurnikan gas hitam, tetapi dia juga terinfeksi dalam sekejap. Pada saat ini, cahaya peri 5 warna melesat ke dalam kabut.
Cahaya peri itu melonjak, memancarkan kekuatan waktu, dan ingin sepenuhnya membawa udara hitam ke dalam sungai waktu yang panjang. Namun, udara hitam terlalu jahat dan pada gilirannya mengikis cahaya peri 5 warna. Cahaya peri 5 warna yang muncul dan menghilang ini sebenarnya adalah roda waktu. Akhirnya, retakan muncul pada cahaya peri 5 warna dan seorang lelaki tua terjatuh darinya. Segera setelah itu, semakin banyak orang kuat bermunculan dan menggunakan kekuatan magis mereka untuk mencoba menyegel energi hitam sepenuhnya, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Orang kuat yang pertama kali terinfeksi oleh energi hitam itu melangkah maju, langit pun runtuh dan bumi pun hancur. Jiwanya melesat ke dalam waktu yang luas, dan tubuhnya melesat ke dalam waktu dan ruang yang tidak diketahui. Pada saat ini, banyak orang kuat bertindak secara kolektif dengan kekuatan supranatural mereka. Salah satu dari mereka berdiri di puncak semua jalan, di akhir zaman. Dengan satu jari di udara, dia membelah dunia yang luas menjadi 2. Seiring berlalunya waktu, lukisan itu berkelebat dan kembali ke kenyataan. Aiden benar-benar terkejut. Perang yang hebat ini dan orang-orang kuat yang dapat menghancurkan dunia ini belum pernah terdengar di surga atau bahkan di negeri asing yang gelap. Orang yang meninggalkan kesan paling dalam adalah orang kuat yang bergegas ke dalam kabut dan terinfeksi energi hitam. Orang itu seharusnya mengasingkan diri di saat-saat terakhir, dan orang kuat yang memotong seluruh dunia dengan jari terakhirnya mungkin sangat transenden. Roda waktu berhenti berputar dan gambar itu menghilang. Aiden tidak bisa tenang untuk waktu yang lama, dan periode waktu ini sepenuhnya tersembunyi. Seolah-olah hal itu belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan Dewa Abadi pun tidak mengetahuinya. Apakah ini asal-muasal negeri alien gelap? Aiden mendesah. Bagus. Kesadaran spiritual roda waktu menjawab pertanyaan Aiden. Beginilah asal mula terbentuknya negeri asing yang gelap. Awalnya, negeri asing itu merupakan satu dunia agung dengan surga, tetapi terputus oleh jari seseorang dan terbagi menjadi 2 dunia super. Menakjubkan. Wajah Aiden dipenuhi dengan keterkejutan. Sudah terlalu lama berlalu. Bencana yang tak terbatas itu memengaruhi zaman kuno dan modern, waktu dan ruang yang tak terbatas. Tuanku sudah terluka parah. Dia ingin membantu memurnikan energi hitam, tetapi dia tidak menyangka akan terinfeksi dan mati. Kata roda kesadaran waktu. Bersambung.